Dunia selalu menawarkan banyak kesempatan. Dan tugas kita adalah memilih kesempatan-kesempatan, bukan hanya yang sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan arah hidup kita, tapi memilih tawaran-tawaran yang masuk akal. Mas Tommy, saya perhatikan, Mas Tommy totalitas di profesi ini bukan hanya terus berkembang secara penguasaan, tapi betul-betul Mas menyelam di bidang jurnalis ini hingga masuk ke dunia digital ini. Boleh bagaimana tips kepada saudara-saudara kita yang mungkin setelah 10 tahun dia ada kejenuhan, mencoba yang lain, dan keahliannya pun tidak akan menjadi. Berikan tips buat teman-teman kita, Mas. Mungkin pertama-tama sih aku apresiasi dan makasih banget nih Bang Jaja menilai bahwa ya ini merupakan sebuah pencapaian gitu ya dalam profesi gitu. Tapi terus terang kalau saya tuh berpikir nggak muluk-muluk sebenarnya. Bagi saya adalah selalu menjadi yang terbaik versimu aja gitu. Karena saya punya gitu ya perjalanan hidup dikala saya lengah, dikala saya dalam keadaan yang tidak stabil, nengok dikit ke kiri, nengok dikit ke kanan gitu ya, membandingkan diri dengan orang lain gitu misalnya. Dan itu membuat saya bukan lebih tenang, tapi lebih tidak mendapat solusi apapun gitu. Dan itu akhirnya saya pelajari bahwa oh ternyata saya tidak bisa hidup seperti itu. Akhirnya saya menemukan kalimat tadi, jadilah yang terbaik versimu gitu. Itu saya pelajari justru dari anak saya gitu. Oh ya? Iya, anak saya yang pertama itu kan ikut berenang ya. Mereka selalu punya namanya best time. Best time? Iya. Love it. Best time. Jadi kalau renang itu kan cuma simple ya. Berenang dari start sampai finish. Ya. Siapa yang paling cepat itu yang menang. Betul kan ya? Dengan teknik yang baik gitu ya. Nah, bagaimana jika kita masuk di satu klub isinya let's say 50 orang deh gitu ya. Jika pemikirannya adalah kalau saya menang saya harus menang dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50 gitu. Dan itu saya alami ketika anak saya ikut lomba gitu ya. Ikut lomba pertama kali dia kalah gitu ya. Nangis gitu ya. Dan pengetahuan saya sangat minim pada saat itu kan. Saya tidak mengerti gitu arti best time itu apa gitu. Sampai akhirnya saya belajar dari head coach-nya nih, Om Wisnu Wardana. Dia bilang kalau di kita itu personal best time, PB istilahnya gitu ya. Jadi kita tuh nggak balapan sama orang lain, kita balapan sama diri kita gitu. Ketika kita sampai di satu finish, let's say 1 menit, berarti besok-besok harus 59 detik. Karena lambat laun. Kita nggak sadar, kadang-kadang kita bisa melebihi yang lain ketika kita fokus dengan diri kita. Bagaimana membuat diri kita lebih baik dari diri kita yang sebelumnya gitu. Jadi di situ saya belajar tentang hidup gitu. Oh, hidup tuh kayak gitu berarti. Selama kita selalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak menemukan apa-apa. Tidak menemukan apapun juga. Malah kehilangan arah. Betul. Tersesat. Dan bahkan ada unsur jealousy atau cemburu misalnya. Akhirnya melakukan aktivitas yang mungkin tidak sesuai dengan karakter kita. Yang paling parah lagi ketika kita sudah mulai dishonest, tidak jujur dalam mencapai sebuah goal. Dan akhirnya saya belajar banyak dari situ untuk berproses. Jadi kembali ke pertanyaan Bang Jaja tadi, yang saya pelajari cuma itu sebenarnya. Bagaimana saya fokus, bagaimana menjadi diri saya lebih baik dari diri saya yang kemarin gitu. Mas. Sependek itu saya pikirnya. Tomorrow harus lebih bagus lagi. Besok lebih bagus lagi. Besok lagi lebih bagus lagi. Jadi makanya di dunia jurnalisme, yang awalnya saya hanya enjoy dengan proses pembelajaran, saya sempat mengalami namanya kejenuhan gitu ya. Kejenuhan karena saya pikir, ini kok lama-lama dampaknya kok makin tidak terasa gitu apa yang saya lakukan gitu ya. Mas. Apalagi di masa-masa digital, itu tuh dihantam betul kita. Akhirnya saya belajar bahwa kalau saya hanya stuck di televisi aja, saya tidak bertransformasi ke digital, kita ketinggalan pada saat nanti secara infrastruktur Indonesia sudah fully digitalized. Karena kalau digital itu kan bukan hanya soal HP aja, TV pun nanti akan digital. Kenapa TV-TV sekarang ada Smart TV, Android TV, ya karena itu gitu. Makanya saya punya belief di situ, saya bertransformasi ke digital. Mungkin perubahan saya dari penampilan, kebanyakan kalau saya posting sering pakai jas, sekarang saya mulai sering pakai kaos.
sering mengucapkan kata gue, lu gitu misalnya, guys, buddies misalnya. Karena perubahan itu hanya dari sisi diksi dan juga tampilan aja. Tapi goalnya tetap sama, mencerdaskan publik, keren, Mas, membuat publik lebih produktif. Ayo jangan banyak gunakan waktu secara buang-buang gitu ya. Sibuk hanya nonton TikTok tapi tidak menyebarkan sesuatu yang positif misalnya. Tidak berusaha menonton yang lebih engaging dan informatif buat kita. Nah, itu yang saya ingin terus coba konsisten di situ. Gitu. Dan pada akhirnya supaya bangsa kita ini pun bangsa yang cerdas dan menuntut untuk cerdas gitu. Dan satu lagi Bang Jaja, permasalahan sekarang, tantangan ini bukan hanya orang-orang yang tidak beredukasi tinggi, bahkan orang-orang yang cerdas pun punya masalah yang sama gitu. Dengan adanya sosial media gitu ya. Salah satu komedian ya saya kagumi ya, Ricky Gervais juga bilang bahwa kita dalam beberapa tahun ini orang sudah semakin tidak punya rasa humoris, semakin sering lebih cepat marah gitu ya, cepat sensitif, cepat merasa bahwa terserang gitu, tanpa melihat bahwa enggak kok sebenarnya nggak segitu-gitunya amat gitu. Makanya harus coba lebih berproduksi lagi, produktif lagi, sabar dalam menyerap informasi. Insya Allah akan menjadi lebih sehat lagi kita gitu. Dan yang saya sangat lihat bukan lagi ketipisan menghormati orang lain, justru yang paling pedih menghormati diri sendiri. Kalau kita melakukan satu reaksi, sebenar-benarnya ya kita sedang mempertaruhkan kehormatan kita. Betul. Dan akhirnya mempengaruhi emosi kita pada saat kita tidak menggunakan media sosial itu sendiri. Pada saat kita off gadget aja, kita sudah menjadi orang yang bertransformasi seperti itu gitu. Cepat emosi. Dan makanya saya sama istri saya tuh selalu mengingatkan ke anak saya gitu. Apa yang kamu lihat di handphone kamu, jangan mentah-mentah diserap gitu. Diskusikan sama kita nih sebagai orang tua. Apa yang kamu lihat, apa yang ingin kamu tanyakan, dan kadang-kadang apa yang menyakiti diri kamu, ayo diskusi gitu. Ajak bicara untuk mengerti persepsi orang lain itu jauh lebih penting dibanding kita selalu bereaksi duluan gitu. Menciptakan suasana sehat dalam berinteraksi dan juga berdiskusi itu jauh lebih bisa menciptakan sebuah value yang lebih gitu. Jadi orang-orang yang punya kepentingan pun akhirnya juga berlomba untuk menghasilkan konten yang engaging, konten yang produktif, tidak hanya konten yang mengarahkan aja gitu. Kita bisa meraih hati orang kok. Bisa. Dengan hal-hal yang positif dan itu pasti lebih lama. Apalagi jualan kinerja ya. Bukan sesaat kan. Mas Tommy, belakangan ini saya lihat Mas Tommy dipercaya untuk banyak event kenegaraan. Dan saya bangga sekali. Host di acara korporasi sudah sering kita lihat. Host di acara-acara yang berkaitan dengan profesi sebagai jurnalis juga pasti. Tapi di acara event negara kita, saya lihat Mas sangat diterima. Bagaimana perasaan Mas Tommy bisa mewakili negara kita hadir dengan peserta dari berbagai negara sebagai pembuka acara dan juga moderator? Thank you banget Bang Jaja. Sebenarnya saya menganggap ini sebuah keberuntungan aja kok gitu ya. Saya nggak pernah menganggap kadang-kadang orang persepsi kerja keras sama komitmen dampaknya kan beda-beda tiap orang gitu. Makanya saya hanya hargai ketika saya mendapatkan kesempatan itu. Cuman memang ketika kesempatan itu datang ke saya, ya saya betul-betul berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa dulu yang pertama gitu, diberikan kesempatan dan selalu berdoa tuh tiap kali ada kesempatan masuk, saya mudah-mudahan dapat melakukan yang terbaik. Itu aja sih prinsip saya. Karena memang untuk bisa berperan memandu sebuah acara, memandu sebuah dialog yang melibatkan narasumber dari baik itu Indonesia, pemerintahan, swasta ataupun misalnya orang-orang atau tokoh-tokoh dari luar negeri. Itu menurut saya cuma satu sih intinya. Saya belajar aja deh gitu. Bukan pencapaian yang harus saya banggakan dulu, tapi pembelajaran, proses pembelajaran saya untuk siapa tahu nextnya saya dapat lagi kesempatan yang sama atau lebih challenging lagi yang bisa membuat saya juga lebih tumbuh gitu aja sih, intinya sih itu aja sih. Dan saya selalu bersyukur kalau misalnya memang dipercaya
dan juga bisa meninggalkan kesan yang baik lah buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang mempercayakan ini kepada saya. Itu aja sih. Dan tantangannya di situ adalah kan ada banyak wakil negara, ada banyak orang-orang hebat. Saya rasa tantangan sebagai moderator itu jangan menunjukkan kita pinter, menunjukkan narasumbernya ini hebat. Betul. Itu kan sebenarnya. Ya. Itu selalu pesan yang saya sampaikan ke teman-teman presenter juga ketika mereka training untuk memandu sebuah diskusi gitu. Saya selalu bilang, you're not the star gitu. They are the star. Yes. Tapi kamu yang membuat mereka lebih mengkilap lagi. Gitu. Nah itu yang paling penting sih. Tugas kita mengeluarkan pertanyaan dan hal-hal yang membuat segala yang dia punya muncul. Gitu. Muncul. Ya. Jadi peran itu harus kita ambil. Ya. Dan selalu harus merasa belajar sih. Ya. Apalagi era digital sekarang. Cepat orang ingin merasa hebat gitu ya misalnya. Karena merasa lebih diterima cepat kan di media sosial. Saya selalu bilang bahwa media sosial hanya mempercepat proses, tapi juga mempercepat impact atau dampak. Jadi kalau kamu meninggalkan kesan tidak baik, akan cepat pula orang tidak percaya sama kita lagi gitu. Betul. Makanya ketika bicara soal kesan, kita tidak hanya bicara soal kualitas kita sebagai pembicara, tapi sebagai kita sebagai orang gitu ya. Kesopanan kita, keramahan kita, terus kerendah hatian kita gitu. Jadi jangan sampai kita merasa lebih hebat itu sesuatu yang no-no lah sekarang ini. Karena impact-nya itu tadi lebih cepat dampaknya dibanding dulu. Kalau dulu kan hanya mulut ke mulut ya, itu pun sudah cepat. Gitu. Iya betul. Sekarang apapun bisa diposting, gitu ya. Orang tidak suka sama kita diposting, sebar juga dalam waktu hitungan seconds, detik gitu. Dan kesan itu kan cepat banget. Sampai sekarang kadang-kadang saya berdiskusi sama orang, ada aja cerita-cerita yang masuk soal si A, soal si B. Saya bilang, wah gawat nih kalau kita tidak saling menjaga gitu ya, berkolaborasi kan harus menjaga teman-teman juga gitu. Hati-hati nih, kita harus bersikap lebih baik, berperilaku lebih baik, dan tetap harus belajar. Karena kadang-kadang dengan kehausan kita akan membuat kita lebih siap dalam menghadapi tantangan apapun juga. Kalau kita merasa hebat, kita tidak akan sadar ketika kita kosong pada saat itu. Wow, saya dapat banget itu Mas Tommy. Media sosial bukan hanya mempercepat proses, tapi mempercepat impact. Jadi meninggalkan kesan yang baik sangat cepat, tapi meninggalkan kesan yang tidak baik juga jauh lebih cepat. Ya, betul. Mas Tommy, thank you banget. Aku yang thank you banget. Kurang lama nih kayaknya saya. Mas, terima kasih juga sudah memberikan pemahaman baru ke saya mengenai bagaimana menjaga teman-teman di luar. Bukan hanya dengan webinar, bukan hanya dengan pelatihan, tapi memberi tempat. Itu yang aku lihat di Mas Tommy. Memberi tempat untuk berekspresi. Betul. Wah, keren Mas Tommy. Sukses di tempat baru dan di posisi yang baru. Terima kasih. Kebanggaanku makin bertambah-tambah buat Mas Tommy. Apalagi aku yang selalu belajar dari Bang Jaja pokoknya. Nah, aku belajar lebih banyak dari Mas Tommy. Mas Tommy itu adalah penyiar idola saya dari dulu kala ya. Sekarang beruntungnya saya bukan hanya jadi idola, udah jadi sahabat. Thank you Mas Tommy. Terima kasih banyak. Teman-teman semua, belajar tidak hanya melalui buku, belajar tidak hanya melalui pendidikan formal, tapi hari ini saya belajarlah dari mereka yang sungguh menekuni bidangnya. Teman-teman jangan lupa subscribe, share kepada orang-orang yang Anda kasih, dan tentu saja berikan komen untuk perbaikan-perbaikan kami di masa depan. Remaja Tampu Bolon, sampai jumpa di titik balik berikutnya.